Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kak, kalau di segmen ketiga ini kita bakal ngebahas soal salah satu kiper Jerman. Yaitu Robert Enke yang sudah meninggal ya, tahun 2009. Jadi ceritanya ada momen saat Joachim Low ini nggak bisa berkata-kata. Dia tuh kaget dan perasaannya kosong waktu menatap peti mati bersama Jurgen Klinsmann dan juga Oliver Bierhoff di AWD Arena. Waduh. Di dalam peti mati tersebut ada seorang pria yang menjadi harapan Low untuk mengawal gawang timnas Jerman di Piala Dunia 2010. Nah, emang setelah era Oliver Kahn dan Jens Lehmann, Jerman ini bersiap untuk mencari pemain baru yang bisa menjadi andalan mereka di bawah Mister Gawang. Nah, nama Manuel Neuer sudah ada di dalam daftar sebenarnya. Namun mereka ini tampaknya ingin menggunakan penjaga gawang yang sudah matang dari segi pengalaman. Karena waktu itu kan Neuer masih muda banget, masih muda. 10. Nama Robert Enke pun masuk dalam daftar pilihan. Penampilannya bersama Hannover 96 saat itu tengah menanjak. Peluang untuk menjadi kiper utama terbuka lebar, mengingat ia baru 8 kali bermain untuk tim nasional. Akan tetapi peluang itu dilewatkan begitu saja. Enke memilih pergi dari kehidupan di dunia ini untuk selama-lamanya. 10 November 2009, kondisi camp latihan Hannover saat itu sedang sepi. Wajar karena mereka itu sedang libur akibat jeda internasional, sehingga beberapa pemain pulang ke negaranya masing-masing atau berlibur bersama keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Enke yang saat itu sedang berkeliling kota menggunakan Mercedes 4X4 yang ia punya. Ketika sampai di rel kereta api ekspres di dekat rumahnya di Neustadt am Rodenburg, Enke sengaja memilih untuk berhenti di tengah-tengah rel. Tampaknya ia sedang menanti kereta untuk menghantamnya. Dan benar saja sebuah kereta jurusan Hamburg-Bremen menabraknya dan menyeret mobilnya hingga jauh. Enke pun meninggal seketika. Mobil yang tidak dikunci membuat tubuh Enke terlempar tidak jauh dari posisi mobilnya. Kabar ini sontak mengagetkan sepak bola Jerman. Nah, polisi akhirnya memastikan kalau kasus ini murni kasus bunuh diri. Hal ini berdasarkan penemuan surat yang ditulis oleh si Enke sendiri. Dalam surat itu, Enke meminta maaf kepada keluarganya, rekan setim, pihak klub, dan siapapun yang mengenalnya atas keputusan bunuh diri dan yang ia lakukan. Nah, Dr. Valentin Marxall, psikiater yang menangani Enke, menyebut kalau pada hari bunuh dirinya Enke telah membatalkan janji konselingnya hingga beberapa minggu ke depan. Jadi emang udah dibatalin ya. Dr. Valentin ini nggak tahu apa sih alasannya, tapi Enke menyebut kalau dia tuh sebenarnya udah merasa lebih baik. Jadi dokternya juga mungkin nggak curiga ya? Nggak curiga. Nah, depresi itu jadi alasan Kak, kenapa Enke memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kondisi ini ternyata sudah dihadapi Enke ketika ia masih menjadi penggawanya Barcelona. Saat itu, Enke gagal menunjukkan penampilan yang memuaskan bersama Blaugrana. Ia kesulitan untuk mendapatkan tempat di dalam tim asuhan Louis van Gaal tersebut. Menurut situs This Football Times, Van Gaal bahkan dengan enteng menyebut kalau dia tuh nggak kenal sama sekali sama si Enke. Jahat banget ya. Nah, Enke kemudian pindah ke Fenerbahce. Nah, akan tetapi keadaan dia tidak kunjung membaik. Dalam debutnya melawan Istanbulspor, timnya kalah dengan skor 3-0. Dan oleh supporternya sendiri, Enke ini dianggap sebagai otak di balik kekalahan tersebut, sehingga ia mendapat lemparan botol dan korek api. Nah, rencana peminjaman satu musim berakhir singkat, dan Enke kembali pindah ke Spanyol lagi. Karir sepak bola Enke kemudian membaik setelah Hannover merekrutnya. Namun masalah ternyata terus menimpa Enke, Kak. Kali ini datang dari keluarganya. Pernikahannya dengan Theresa Reim dikaruniai seorang anak bernama Lara pada 2004. Akan tetapi Lara lahir dengan kondisi jantung yang mengalami kelainan. 2 tahun kemudian Lara harus meninggal dunia. Dan ini yang menyebabkan depresi si Enke semakin menjadi-jadi. Meski Theresa sudah mencari jalan lain, salah satunya adalah dengan mengadopsi Leila, anak angkatnya. Namun hal itu tidak bisa membuat mental Enke pulih. Ketakutan Enke tidak berhenti sampai di situ. Dia juga sempat divonis terkena radang usus yang bisa mempengaruhi karirnya di sepak bola. Selain itu, depresi yang ia alami menimbulkan rumor kalau hal itu akan mempengaruhi hak asuh Leila yang bisa dicabut sewaktu-waktu. Nah, untuk mengenang Enke, penggemar Hannover 96 ini berbondong-bondong ke kandang mereka untuk mengucapkan duka cita. Nah, mantan klubnya Barcelona bahkan menghentikan cipta 1 menit. Beberapa pertandingan internasional juga memberikan penghormatan yang sama. Nah, laga Jerman melawan Chile ini sampai harus dibatalkan. Hening cipta 1 menit juga dilakukan di semua pertandingan di Jerman dan juga pertandingan melawan Benfica. Pada 15 November 2009, Hannover pun mengadakan acara pelepasan Robert Enke yang dihadiri oleh 40.000 orang. Peti mati Enke ditutup mawar putih dan dibawa oleh 6 rekan setimnya di Hannover. Dia dimakamkan di Neustadt.
di samping makam putrinya. Sebagai tanda penghormatan, para pemain Hannover 96 menempatkan nomor 1 kecil dalam lingkaran di kaos mereka. Jadi depresi itu semengerikan itu sebenarnya. Iya, tragedinya sampai ke kayak gini ya, membuat seorang bunuh diri gitu. Jadi kalau misalkan ngerasa depresi, carilah pertolongan ya, kayak pertolongan profesional ya maksudnya ya. Dan ini juga buat semua orang yang mungkin di internet. Jadi kan kalau tadi kan merasanya dibully oleh penonton. Padahal yang kita tahu juga pembulian di internet juga bisa jadi mengakibatkan depresi bagi pemain-pemain gitu. Jadi makanya kalau misalkan lagi depresi, nggak apa-apa, nggak usah curhat di media sosial, karena justru takutnya tambah. Iya, orang-orang di internet kan nggak bisa dikontrol gitu, pasti ada aja yang sukanya ngebully gitu. Banyak bajingan-bajingan. Literally bajingan tuh banyak. Nah, biar nggak terlalu sedih Kak, waduh, kami ini akan ngasih jenis-jenis kelas dalam sistem transportasi kereta di India. Sangat random ya. Yang pertama Kak, ada Unreserved General Class atau UR ya. Padahal biasanya cuma ada VIP biasa ya. Pada Indonesia itu ada eksekutif, bisnis, sama ekonomi ya. Yang ini ada UR namanya. UR. Nah ini tuh tipikal kereta yang biasa kita lihat di India. Yang di film-film di... Oh benar, Sahrukan tuh biasa tuh naik kereta jauh, penuh banget tuh kereta. Jadi penuh banget sampai ada yang duduk di atas keretanya tuh. Di kelas ini penumpang bakalan susah. Jangankan duduk, berdiri aja tuh dempetan banget kayak ada di gambar ya. Bisa dilihat. Tapi pada happy-happy mereka. Nah, kelas yang ini tuh cocok buat Anda sekalian yang suka wangi rempah-rempah. Karena itu bercampur ya. Bau-baunya ya. Nah, yang berikutnya ini adalah second class atau 2S ya disingkatnya. Kalau ini sudah masuk ke kategori yang modern. Karena harus booking tiket dulu. Kayak sekarang kan di udah beli tiket ya? Betul. Nah, satu tiket udah dapat satu nomor kursi. Jadi tidak harus berebutan. Jadi bisa dilihat udah enak lah kalau ini. Walaupun ya kipas anginnya tadi manual ya. Iya, masih kipas ya. Kipas. Yang ketiga ini ada sleeper class, itu SL ya. Meskipun namanya sleeper, tapi jangan bayangin tidur di kompartemen gitu kan. Nyaman bukan gitu kayak ya. yang Harry Potter gitu ya. Karena di satu kotak itu bisa diisi 8 orang Kak. Iya, aduh. Jadi biasanya kan 2 ya. Iya, 2 yang panjang itu 3 Kak. Wah. 1, 2, 3 gitu. Jadi dalam satu wilayah itu bisa ada sampai 8 orang ya, kebayang sih. Tipe ini tuh nggak pakai AC. Jadi walaupun namanya sleeper, kemungkinan nggak bisa tidur. Iya kan sih. Tapi lumayan Kak, karena bisa selonjoran. Aduh, ya. Kenapa nggak bisa tidur? Soalnya panas dan juga berisi. Karena nggak ada AC tadi ya. Nggak ada AC. Tapi buat warga India asli itu harusnya aman. Karena telinga mereka tingkat desibelnya tuh beda. Gak sensitif banget ya. Gak sensitif. Kalau di Bandung, misalkan saya naik motor, ada yang bahkan langsung kayak kaget kan, anjing kayak gitu. Kenapa anjing ya? Kalau di Bandung biasa. Ya kalau di Bandung biasa. Tapi kalau di India tuh kayak tetot tuh kayak udah biasa aja. Kayak suara burung aja gitu. Suara burung ya. Nah ini ya kayak gambarnya ya yang sleeper class gitu. Ini masih bisa ngobrol lah, enak lah. Dan berikutnya ada 3-tier air conditioned class atau 3AC. Nah ini tuh sama aja kayak sleeper class tapi pakai AC tadi. Ditambah ada pemeriksaan tiket, jadi gak akan ada penyusup. Kalau yang tadi kan masih bisa jelipin orang tuh. Kalau yang ini ya dempetan juga tapi ada AC lah minimal. Ada AC ya, nggak kipas-kipas banget ya. Betul. Nah ini yang kelima, 2-tier air condition class atau 2AC. Nah ini tuh biasanya dipesan sama upper classnya India Kak. Wah, jadi bentuknya tuh kompartemen gitu, ada 4 kasur, 2 di bawah, 2 di atas. Yang suka tidur, tempat itu cocok. Asal 3 orang lain yang ada di dalam tuh nggak aneh-aneh. Itu sih emang salah satu syaratnya itu ya kalau mau tidur di kereta ya. Misalnya ngawinin sapi. Gak mungkin dong. Kalau di Indonesia sih kayaknya mungkin aja. Itu tuh apa ya, tradisi gitu. Kegiatan ngawinin sapi itu bahkan kayak manusia Kak. Jadi ada pestanya, masyarakat diundang, ada tradisinya. Kayaknya lagi tidur di kereta tiba-tiba ada sapi lagi dikawin. Itu bukan mimpi kayaknya. Yang berikutnya ada first class air conditioned atau 1AC. Jadi ini kalau ini dipakai sama traveler elite. Mungkin dari luar negeri ya. Bukan mungkin orang India nih yang pakai. Harganya ini 2 kali lipat dari 2AC tadi. Di dalamnya lebih nyaman karena dikasih bantal, handuk, selimut, sampai boleh pakai shower kalau di kamar mandi. Iya, mandi. Mungkin untuk menghilangkan bau-bau rempah-rempah. Setelah lewat ke lorong yang pertama tuh di sini langsung mandi. Ada yang unik Kak. Jadi saya nonton YouTuber apa ya dia tuh ya, kayak bis kereta Indonesia gitu. Traveler, mereka tuh lagi pada ke India, nyobain kereta di India. Ternyata
kan kalau misalnya kita dari depan sampai belakang tuh bisa jalan kan? Iya, lewat kan? Ini tuh enggak digembok Kak, beda kelas tuh digembok. Oh, jadi nggak boleh masuk bisa ya? Masuk gitu. Aneh banget. Nah terus ada kategori lainnya, tapi ini tuh standar lah kayak di Indonesia ya. Yang pertama ada Executive Air Condition Chair Car, jadi cuma ada di Shatabdi Express. Kayak semacam kereta eksekutif di Indonesianya lah. Dan terus juga ada Air Condition Chair Car atau CC. Dan ini tuh biasanya ada di kereta yang jaraknya lebih pendek. Kelihatan ini orang ininya lagi yang lebih terpelajar ya. Kalau yang tadi kan yang sering wangi rempah-rempah tadi. Aduh, macam-macam ya. Ada 8 kelas kayaknya tadi, ada 7. Lebih sih kayaknya, ada lebih, cuma ini dirangkum aja. Waduh. Jadi gimana Kak, mau ke India gak? Kalau misalnya tidak ada biaya sih mau ya, cobain. Seru ya kayaknya. Kultural, iya. Katanya tuh kalau jalan di tempat biasa tuh kadang ada yang yang berak di jalan. Jadi kan itu satu pemandangan yang tai. Iya. Kita bisa langsung tai. Padahal di jalan gitu. Unik lah. Ada kulinernya juga karena itu kulinernya harus juga dicoba. Ya, apalagi kan di sana tuh memang rempah-rempah tuh dipakai sebagai ini utama gitu. Betul. Jadi emang spice kan emang terkenalnya dari India ini dibawa ke seluruh dunia. Ada pembahasannya, dan ini tuh tayang di YouTube. Anda bisa ngeceknya di YouTube ligalega.id kalau misalnya ketinggalan dan pengen versi yang lebih lengkap. Kalau di TV itu udah dipotong-potong dari sana. Tidak ada tuh yang bahas India. Betul. Propaganda tayang di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Dan saya Alika dan segenapku yang berdiri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam Prim Budavan. Salam wangi rempah. Ngomong apa?